Oke, terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkenan bersama-sama kita belajar sebuah tema melanjutkan tentang kasih. Mari kita baca lebih dulu satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat, di mana di situ dikatakan, ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa kasih itu macam ragamnya banyak, dalam bentuk sikap yang sangat banyak. Namun hari ini kita hanya akan fokus kepada kasih adalah murah hati. Demikian bunyi firman-Nya. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara, apa yang dimaksud dengan murah hati? Ternyata orang yang murah hati juga dikatakan bahwa orang ini itu punya kasih. Recording in progress. Sama seperti minggu yang lalu, di mana kita belajar kasih adalah sabar. Yaitu orang yang punya sikap hati, perbuatan yang sabar, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah dibawa perasaan, tidak mudah reaktif, itu adalah orang yang punya kasih. Hari ini kita fokusnya adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi dari apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakukan. Juga orang yang bisa mudah sekali berkorban untuk orang lain. Dan seringkali orang yang murah hati terkadang ketika dia berkorban untuk seseorang, ada banyak daripada orang yang murah hati, dia tidak memperhatikan keadaan dirinya sendiri. Dan orang yang murah hati ini biasanya memiliki juga sifat yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Begitu dia melihat seseorang ini mengalami kesulitan, mengalami beban yang berat, orang yang murah hati selalu segera berpikir, apa yang aku bisa lakukan dan apa yang bisa aku berikan untuk membuat orang yang hari ini menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, itu bisa aku ringankan. Sehingga refleksnya, spontanitasnya orang-orang yang murah hati itu lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kasih dalam bentuk murah hati. Sehingga orang-orang yang murah hati seringkali kita melihat punya kegiatan, punya banyak buah di dalam hal dia menolong orang lain. Dan di dalam hidupnya orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang suka berbagi dengan orang lain. Dia tidak kikir, dia tidak pelit dengan apa yang dia punya. Apapun yang ada di dalam kehidupannya, dia mau berbagi untuk orang lain. Teristimewa kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, dan yang istimewanya orang yang murah hati ini tadi, biasanya ketika dia berkorban, dia memberikan pertolongan kepada seseorang, dia berbelas kasihan agar orang yang punya beban itu bisa diringankan dengan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan. Orang semacam ini jarang sekali melihat orang ini agamanya apa, orang ini warna kulitnya apa yang aku tolong. Tidak seperti itu. Orang yang murah hati,
Biasanya dia hanya memandang. Ini sesamaku. Sehingga aku juga akan menolong dia karena dia juga sesama umat ciptaan Tuhan yang sama. Sebab sifat dan karakter Tuhan itulah yang ada di dalam orang yang memiliki hati yang murah hati ini tadi. Saudara, mari kita lihat di dalam murah hati ini tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang murah hati. Mari kita lihat, saya bacakan satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, boleh dicatat, nanti bisa direnungkan kembali. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ke-7, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yang demikian bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, orang yang murah hati, yang suka berbagi dengan sesama, yang suka meringankan beban sesama yang lain yang sedang menderita, yang suka melakukan bantuan, pertolongan, korban kepada Tuhan, kepada janda, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang miskin, orang yang menderita, orang yang sakit, kata firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, bahwa orang-orang seperti itu, mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Nah, saudara, apa benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tentunya kita akan melihat di dalam kisah yang ada di dalam kitab suci ini. Dari para rasul atau dari orang-orang tertentu yang ditulis di dalam kitab suci kita. Kita lihat yang pertama kali. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di situ ada orang yang namanya Dorcas. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36. Saya bacakan sampai dengan 3 sampai dengan 43. Ayat 36 dari Kisah Rasul pasal 9 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara,
Dari apa yang kita baca, di situ dijelaskan bahwa ada orang yang namanya Tabita atau yang disebut dengan Dorcas. Orang ini banyak melakukan perbuatan baik kepada para janda, kepada para kaum perempuan. Dia juga banyak memberikan sedekah, baik dalam bentuk materi, uang, atau mungkin karyanya dia yaitu membuatkan pakaian, memberikan hadiah pakaian-pakaian kepada para ibu. Namun suatu hari Dorcas itu sakit dan dia meninggal. Tetapi para janda tahu bahwa ada Petrus di dekat mereka tinggal. Maka ada 2 orang yang disuruh untuk menjemput Petrus. Kemudian Petrus datang dan ditunjukkanlah mayatnya Dorcas. Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus sebelum dia berdoa? Petrus mendapatkan kesaksian dari para ibu ini tadi bahwa Dorcas adalah orang yang sangat baik. Mereka sedih sekali, mereka menangis, mereka merasa kehilangan orang yang demikian baik, yang telah banyak membantu meringankan beban daripada para janda tersebut. Bahkan mereka menunjukkan, ini loh pakaian yang aku pakai adalah hadiah daripada Dorcas dan lain sebagainya. Sehingga membuktikan bahwa Dorcas adalah orang baik yang seringkali menolong orang lain dengan memberikan apa yang Dorcas bisa dan Dorcas punya untuk diberikan kepada mereka. Nah, saudara, firman Tuhan tadi berkata, dari mulut Tuhan Yesus sendiri, orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Nah, saudara, saya bukan bicara bahwa Petrus sakti. Bukan. Petrus hanya adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Agar supaya lewat Petrus, nama Tuhan itu dikenal. Terbukti setelah Petrus berdoa, setelah Petrus memanggil nama Dorcas, Tabita bangkitlah. Nah, Tabita atau Dorcas ini membuka matanya, dia duduk, dia hidup kembali, dan para janda yang menangis dalam kesedihan mereka, mereka bersuka cita, mereka melihat Dorcas hidup kembali. Nah, saudara, ini yang dibuktikan melalui apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang murah hati, yang sering memperhatikan orang yang lemah, menolong orang yang kesulitan, meringankan beban orang yang susah, oleh Tuhan akan diberi kemurahan. Dan tidak tanggung-tanggung. Di dalam Alkitab yang kita percayai sebagai kitab suci ini, ditulis kisahnya Tabita atau Dorcas ini, dia mati dan dihidupkan kembali oleh Tuhan lewat pelayanannya seorang rasul, yaitu yang bernama Petrus. Nah, sehingga dengan demikian kita pun langsung tahu bahwa Petrus adalah salah seorang rasul yang diberi karunia Roh Kudus dalam bentuk bisa mendatangkan mujizat. Nah, saudara, kemudian kita juga ingin melihat, menyaksikan kembali apa yang terjadi dengan orang-orang yang murah hati. Seperti halnya jika kita menyaksikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, ada orang yang bernama Kornelius. Nah, saudara, saya bacakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, bukan orang Yahudi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya
dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Saudara, lihat. Orang yang murah hati selalu apa? Selalu memberikan sedekah. Dan biasanya orang yang murah hati, kenapa orang ini bisa memberikan sedekah, bisa memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan? Karena biasanya orang yang murah hati punya hubungan istimewa dengan Tuhan yang ada di atas. Sehingga dia tahu murah hati yang dia lakukan dengan memberikan bantuan kepada orang lain itu salah satunya sebagai ungkapan syukur terima kasih orang yang murah hati ini kepada Tuhan yang sudah memberkati atas hidupnya. Nah, saudara, dan di situ ternyata dikatakan oleh malaikat ini tadi kepada Kornelius, Kornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan, sedekahmu itu dinilai oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, sehingga dengan demikian, kalau Anda nanti baca lagi, Anda akan tahu apa yang terjadi atas Kornelius. Kornelius ini akhirnya dibaptis bersama-sama juga dengan banyak orang yang hari itu mendengarkan khotbahnya Petrus. Dan banyak orang yang tidak bersunat itu juga menerima Tuhan Yesus dan dibaptis di dalam nama Yesus. Saudara, kita sekarang lihat ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri yang seringkali berbicara kasih, ternyata tidak semua Kristen itu bisa menjalankan kasih yang aneka macamnya, itu begitu banyak. Ada sabar, ada murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita lihat Matius pasal 20, Matius pasal 20 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Bacaannya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, saya ambilkan bagian yang penting. Demikian bunyi firman-Nya, ayat 15 dan 16. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, ini adalah kisah para pekerja kebun anggur yang dikisahkan di dalam bacaan ini. Ada yang hanya bekerja cuma 1 jam, mendapat upah 1 dinar, dan tuan tersebut diprotes oleh yang bekerja mulai pagi hingga petang juga mendapatkan 1 dinar. Saudara, arti kata upah 1 dinar itu adalah tentang janji keselamatan dari sang tuan kepada para pekerjanya. Tetapi yang sudah mendapatkan janji merasa, aku kan Kristen sejak lama. Aku melayani Tuhan kan sudah sejak lama. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan di dalam Alkitab bacaan kita tadi, itu yang merasa kurang puas. Mereka protes seakan-akan mereka ingin mendapatkan upah lebih daripada yang hanya bekerja 1 jam saja. Nah, di situ terungkap kata-kata ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Keselamatan itu milikku. Menurut
kehendakku sendiri, kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara, murah hati ini ternyata adalah sifat ilahi. Murah hati ini ternyata adalah sifat Allah. Sehingga kalau saudara dan saya memiliki sifat yang murah hati, kita mewarisi sifat ilahi daripada Tuhan. Sebab apa? Lihat. Kepada orang yang jahat, kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada Tuhan, yang tidak pernah menyembah kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya, tetap memberikan panas yang sama, juga hujan yang sama kepada mereka yang tidak pernah berbuat baik kepada Dia. Sehingga kita sempat membaca atau mendengar, hendaknya engkau menjadi sempurna seperti Bapakku yang adalah sempurna. Yaitu apa? Dalam hal kemurahhatiannya Dia kepada semua umat manusia sebagai ciptaannya Dia. Nah, saudara, kemudian di dalam ayat ke-16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dan yang terdahulu bisa-bisa akan menjadi yang terakhir. Oleh karena apa? Dia tidak menjaga sikap hatinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, kemudian kita juga akan melihat Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-35 dan 36. Lukas pasal 6, ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, nasihat firman Tuhan ini karena berasal dari Tuhan yang murah hati, Dia inginkan saudara dan saya pun juga murah hati. Bahkan ekstrim sekali. Dia katakan di dalam ayat yang ke-35, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Saudara, saya yakin Anda di dalam hidup ini pasti pernah dikecewakan oleh seseorang. Dan banyak orang Kristen begitu dikecewakan oleh seseorang, dirugikan atau dijahati, langsung orang tersebut Anda masukkan dalam daftar buku catatan bahwa si A ini adalah musuh saya. Saudara, bukan itu. Yesus Tuhan tidak pernah ajarkan engkau boleh memiliki musuh. Tetapi kalau toh memang ada musuh di dalam kehidupan kita, Dia yang memusuhi kita, Yesus yang adalah Tuhan tetap menasihati saudara dan saya, kasihlah dia. Jangan kejahatan kamu balas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Dia katakan, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Orang yang murah hati meminjamkan sesuatu, sudah tidak mikir ini akan kembali. Itu orang yang murah hati. Sekali dia memberikan bantuan, dia tidak pernah mengharapkan akan mendapatkan balasan. Dia ikhlas karena ingin menolong, meringankan beban seseorang. Agar orang ini bisa mandiri, bahkan bisa lebih maju. Namun jika ternyata orang yang dibantu, yang dipinjami ini tadi, bisa akhirnya
karena punya karakter yang baik dan diberkati oleh Tuhan, mengembalikan pinjaman tersebut. Maka orang yang murah hati ini mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena pinjamannya itu dikembalikan. Tetapi bersyukurnya karena apa? Tuhan, orang yang aku tolong dengan memberikan pinjaman itu sudah engkau berkati. Bukan berharap dikembalikan. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam Amsal, apakah benar manusia ini mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Saudara, Amsal membuktikan sebagai manusia dia membuktikan karena dia juga mengamati, dia juga kemudian mengalami. Amsal 11 ayat 17 sebagai penutup dari pengantar saya untuk kita mulai masuk kepada sesi tanya jawab. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 11 ayatnya yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kenapa kok demikian? Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena dia rajinnya menolong orang yang menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan. Dia membantu, meringankan. Dia membantu orang boleh maju di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, dan lain sebagainya. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang ini telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sedangkan, tetapi orang yang kejam, yang suka menghalangi kemajuan seseorang, yang suka merusak masa depan seseorang, yang tidak ingin orang lain menikmati berkat daripada Tuhan, dikatakan itu menyiksa badannya sendiri. Sebab saudara harus sadar bahwa di dalam hidup manusia di bawah kolong langit ini berlakulah firman Tuhan tentang hukum tabur tuai. Jika engkau adalah orang yang rajin menabur kebaikan, dipastikan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, engkau juga akan menuai kebaikan, bahkan sampai kepada anak, cucu, cicit keturunanmu. Tetapi jika engkau rajin menaburkan kekejaman, kejahatan, maka yang dituai juga adalah hal-hal yang buruk di dalam kehidupanmu. Saudara, demikianlah yang saya bisa paparkan sebagai pengantar untuk kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kasih itu murah hati. Amin. Silakan Ibu Vera. Siapa yang mungkin mau bertanya, saya kembalikan kepada Bu Vera lebih dulu. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Roni Suwono untuk firman-Nya. Terima kasih. Sedikit dari saya bersyukur ya, dulu saya sebelum di dalam Tuhan itu untuk mengasihi susah sekali, untuk mengampuni susah, untuk memberi lagi susah gitu ya. Tapi semenjak kita di dalam Tuhan, luar biasa hidup kita diperbarui, kita bisa memberi dan kita bisa mengampuni. Terima kasih untuk sharing firman-Nya. Untuk Ibu Bapak, saatnya untuk sesi pertanyaan. Kami buka sesi pertanyaan, silakan. Biar nanti langsung Pak Roni untuk menjawabnya. Silakan Ibu Bapak. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya yakin setiap orang tua rindu anaknya besok bisa jadi murah hati. Didiknya tidak gampang. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya dong, Pak. Silakan.
Murah hati sama rendah hati itu sebenarnya bagaimana, Pak? Posisinya Ya, itu. Yang pertama, yang kedua memang saya lihat bagus materi yang sudah dipaparkan Pak Roni. Memang kadang kita nih manusia ini ya sudah di dalam Tuhan juga susah untuk menyatakan murah hati itu. Memang kalau kita sudah di dalam Kristus harusnya hidup kita adalah yang terlihat adalah buah-buah roh itu ya. Ya ada kemurahan ya, ya kalau tidak salah. iya, Seperti itu. Nah, saya banyak sering melihat orang-orang itu di dalam gereja itu wah kelihatannya ini sekali melakukan seperti yang ada di Alkitab. Tapi kalau sudah pulang di rumah sudah berubah, iya, sudah beda ini, beda kondisi. Kadang saya berpikir apakah mereka lupa pada saat kita melakukan murah hati, kasih murah hati itu kita melakukan untuk Tuhan. Jangan sampai kita nanti di saat nanti Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Nyalah kamu karena saya tidak mengenal kamu di saat saya lapar, kamu tidak memberi aku makan. Nah itu kan konteks itu berhubungan ya Pak ya, bahwa iya. kita hidup harus murah hati, harus melakukan itu. Bagus sekali materinya Pak, cuman saya hanya lagi berpikir apakah murah hati dan rendah hati itu bagaimana? Apakah dia beda tipis atau seperti apa saja Pak? Oke, terima kasih Bu Chelsea. Pertanyaannya Bu Chelsea memang apa itu juga diberikan keterangan-keterangan karena Bu Chelsea juga melihat bahwa ternyata orang-orang Kristen yang ada di gereja belum tentu bisa menjalankan firman Tuhan, khususnya tentang kasih yang aneka macamnya itu begitu banyak. Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam 1 Korintus 13, baca aja mulai ayat pertama sampai dengan habis. Di situ banyak ya manifestasinya, perwujudannya, sikap perbuatan seperti apa saja yang masuk dalam klasifikasi kasih tadi. Nah, pertanyaannya daripada Bu Chelsea adalah apakah bedanya antara rendah hati dan murah hati? Jelas berbeda sekali. Yang dikatakan rendah hati itu adalah tidak sombong. Nah, untuk tidak sombong, ini saja kita ngelihat di dalam kehidupan orang Kristen itu sulit sekali ya. Walaupun seringkali terkadang di tengah-tengah pernyataan mereka selalu menyelipkan, oh ini karena Tuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita bisa menilai sesungguhnya orang ini sombong loh. Kenapa? Karena selalu dia bercerita tentang aku, tentang saya, tentang dirinya. Nah, yang selalu ditonjolkan adalah dirinya, bukan Yesus Kristus Tuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sombong juga bukan dalam bentuk dia menceritakan, mengagungkan dia, bukan. Tetapi ya, kita itu nanti baru akan tahu seseorang itu baik, benar, orang itu penuh dengan kasih atau tidak, itu tidak bisa karena kita bergaul dengan dia secara berjauhan. Begitu Anda punya hubungan semakin sering, semakin intensif hubungan dengan seseorang, dari situlah kita baru bisa tahu Anda itu siapa, Anda itu bagaimana. Kalau masih dari tempat yang agak jauh, ya orang biasa punya kecenderungan karena sama-sama nggak tahu. Kita selalu memberikan penilaian, oh bapak itu baik kok, ibu itu baik kok, adik itu baik kok. Seperti itu. Kenapa? Karena Anda belum berhubungan secara akrab, secara intensif. Tetapi setelah Anda berhubungan semakin akrab, baru Anda tahu orang ini seperti apa. Nah, saudara, orang yang sombong ini tadi, yang tidak rendah hati, ya. Kalau rendah hati itu tidak sombong, ya lawan katanya sombong, itu bisa juga adalah orang yang dinasehati, diberi saran dengan seseorang, punya kecenderungan, dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau menerima.
Seringkali dia mempunyai jawaban, punya alasan sendiri untuk mempertahankan apa yang dia lakukan. Nah, saudara, berbeda dengan orang yang rendah hati. Ketika dia diberi saran, dia akan dengan sukacita dia menerima. Dan kalau toh saran itu belum tentu benar menurut dia akan memberikan jawaban dengan tutur kata yang santun sekali, ya. Terima kasih atas ini. Nah, kenapa saya melakukan ini? Itu ada rinciannya. Nah, itu yang dimaksud dengan rendah hati. Orang yang rendah hati tidak sombong, tidak selalu pamer apa yang dia punya, baik kemampuannya dia atau kedudukan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan, seseorang kalau sudah mulai menceritakan sesuatu, ya, tentang dirinya, bahwa dia adalah orang yang bergerak di bidang ini, punya jabatan ini, punya gelar pendidikan ini, itu pasti biasanya itu sombong. Ya, karena apa? Dia selalu ingin tonjolkan ini tadi. Yesus yang adalah Tuhan, lewat Rasul Paulus ngajar kepada saudara dan saya, jabatan itu tidak penting. Rasul Paulus berkata, bagi kamu, bagi kalian yang tahu tentang aku, Rasul Paulus, aku ini kamu nilai, aku ini Rasul. Tetapi bagi orang lain, mereka tidak ngakui aku Rasul. Aku tidak pusing. Sebab apa? Kalian ngakui aku Rasul. Dan orang lain yang apa itu bersimpati dengan aku juga ngakui aku Rasul. Sebab buah pertobatan kalian itulah yang menunjukkan kerasulanku. Oleh karena itu, saya selalu katakan, Anda percuma menyandang gelar banyak teologi ya, di belakang nama saudara atau di depan. Jika ternyata otakmu itu tidak sesuai dengan gelar yang ada. Satu. Kedua, Anda percuma. Anda punya jabatan. Katakanlah Anda punya jabatan pendeta. Jika ternyata Anda tidak punya jemaat. Saudara, hati-hati itu, percuma. Saya seringkali kalau di dalam memberikan kuliah selalu ditanya, Pak Roni, jabatannya apa, gelarnya apa? Saya bilang, kalau boleh tidak usah ditulis lah. Sebab apa? Bagi saya, gelar dan jabatan tidak penting. Yang penting, saya punya sesuatu yang saya bisa berikan kepada seseorang dan orang ini terberkati. Nah, kemudian murah hati, Bu Chelsea, adalah orang yang seringkali tersentuh hati sanubarinya itu dengan belas kasihan. Sehingga ketika dia melihat seseorang, siapapun, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, asalkan itu sesama yang menghadapi kesulitan, penderitaan, dia langsung berpikir secara spontan. Refleksnya itu langsung berpikir, apa yang aku bisa lakukan kepada dia? Dan apa yang aku bisa berikan untuk dia? Untuk membuat, saudara, orang-orang ini diringankan penderitaannya oleh karena apa yang aku lakukan. Saudara, lihat, zaman sekarang itu adalah zaman yang konyol. Ya, zaman yang saya mikir, aduh, orang kok bisa seperti itu sih? Terkadang kita dapat kiriman video lewat WhatsApp. Tetapi video yang kita lihat itu adalah seseorang yang sedang di syuting pakai kamera video atau kamera apa saja yang sedang akan menghadapi kecelakaan. Nah, hal seperti ini kan konyol. Kenapa? Daripada kamu syuting, tidak kamu berteriak saja agar orang ini tidak celaka. Tetapi demi duit, demi uang, demi berita ini viral, itu sengaja di-shoot, diikuti terus sampai dengan orang ini celaka. Nah, saudara, ini kan konyol dunia zaman sekarang. Nyawa manusia bisa dipakai untuk
berita yang viral. Nyawa manusia bisa dipakai untuk mendatangkan uang dan lain sebagainya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip isi hati Kristus. Demikian Bu Chelsea, ada yang masih belum terjawab? Bu Chelsea? Ya, sudah cukup Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Chelsea, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Bu Aikeng? Saya Pak, Silakan. Oke, silakan. Siapa ya? Silakan. Oh, Pak Peter, silakan. Saya punya pertanyaan begini Pak. Ya. Bagaimana dengan orang yang ya kelihatannya dia suka memberi, murah hati, Ya. kelihatannya kan, tapi setelah itu dia ke sana ke sini ceritakan apa yang dia lakukan, dan juga ketika orang yang dia berikan itu salah paham atau salah dengan dia, itu dia malah mengungkit-ungkit begitu Pak. Iya. Oke, sudah. Terima kasih Jelas Pak Peter. Pak? Oke, jelas. Jadi pertanyaannya, jadi ada orang pertanyaannya yang bagaimana dengan orang, apakah itu tergolong dengan orang yang murah hati atau enggak Pak? Oke, saya ulang ya. Pertanyaan dari Pak Peter, dia banyak melihat ada orang yang suka memberi. Kelihatannya sepintas orang ini seperti orang yang murah hati. Tetapi kenyataannya orang ini banyak bercerita tentang apa yang dia berikan kepada seseorang. Ya, yang dilakukan. Terlebih terkadang bisa terjadi cerita ini adalah dia mengungkit karena dia sedang berselisih. Apakah orang semacam ini termasuk orang yang murah hati? Jawabnya pasti tidak. Sebab kita tadi menyaksikan bagaimana kisah daripada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas tadi. Dorcas tidak pernah cerita. Para janda dikasih pakaian. Tetapi ketika Dorcas mati, saat itulah, saudara, semua penilaian dari masyarakat itu terhadap orang yang mati ini akan menjadi nilai tersendiri atas yang meninggal. Dan para janda mulai menyaksikan, Dorcas ini orang baik, Dorcas ini banyak melakukan sedekah, lihat pakaian yang kami pakai itu hadiah dari Dorcas, yang jahit Dorcas sendiri, yang belikan kain Dorcas sendiri, dan itu diberikan kepada kami dan kami pakai. Nah, saudara, sebetulnya apa yang ada di dalam kisah Dorcas itu ingin menyampaikan pesan apa? Bahwa manusia itu nanti akan meninggalkan nama baik jika di dalam hidupnya dia adalah orang yang baik dan benar. Otomatis apa yang tadi ditanyakan, orang-orang yang menceritakan apa yang dia lakukan, apakah itu termasuk orang yang murah hati? Jelas tidak. Apakah itu perbuatan kasih? Jelas tidak. Sebab mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 tadi. Silakan Pak Peter dicatat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kan masih koma. Ya, masih koma. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, orang ini tadi memegahkan diri dengan cara apa? Menceritakan. Pak Roni saya bantu. Pak Roni saya kasih. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dia sedang memegahkan diri. Dia sedang menyombongkan diri. Nah, itu tadi. Dan ini sengaja sama dia diceritakan kemana-mana. Diceritakan ke siapa-siapa. Jelas orang ini apa? Bukan orang yang punya kasih. Karena syaratnya kasih, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Demikian Pak Peter, ada yang masih belum terjawab? Mic-nya belum dibuka, Pak. Sudah terjawab? Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Peter, terima kasih. Barangkali yang lain, silakan. Ini kita belajar tentang kehidupan sehari-hari yang Anda dan saya alami. Ya, sehingga mikirnya gampang. Silakan Pak Michael. Suara saya kedengaran nggak Pak? Oh, kedengaran, bagus. Iya Pak. Wah, silakan. Temanya luar biasa nih, adakah kasih di hatimu? Iya. Nah, ini satu pertanyaan sebenarnya, temanya satu pertanyaan. Iya. Yang nggak punya kasih bisa tutup kamera ini. Iya. Malu-malu hati. Ya, ini pertanyaan saya hanya, kasih itu kan hanya 5 huruf Pak. Iya. 5 huruf, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Iya, betul. Banyak orang tidak mudah melakukan yang disebut 5 huruf ini. Iya. Tapi kalau ada yang melakukan itu luar biasa. Terus pertanyaan saya, apa penyebab orang itu tidak bisa melakukan kasih itu Pak? Iya. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Manusia, apa yang bisa menyebabkan orang tidak bisa melakukan kasih? Saudara, saya tunjukkan dulu hebatnya kasih ya, dibandingkan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya. Kasih juga karunia Roh Kudus, ya. Yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu ada 9 karunia Roh Kudus. Tetapi itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan karunia Roh Kudus yang lainnya, yaitu kasih. Saya tunjukkan lebih dulu Pak Michael, Bapak Ibu sekalian boleh ditulis. 1 Korintus pasal 13, saya bacakan mulai ayat 8 sampai dengan 13. Tak tunjukkan dulu. Ya, tak tunjukkan dulu. Silakan kalau mau ditampilkan di screen, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Perhatikan ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pak Michael, Bapak Ibu sekalian, kasih itu adalah yang terbesar. Yang terbesar. Nah, sekarang kenapa orang itu tidak bisa melakukan kasih? Saudara, jawabnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang berbuat dosa, itu pasti kasih itu gagal dia lakukan. Dan apa yang menyebabkan dosa, yaitu adalah segala isi otak kita, hati dan pikiran kita. Saudara, ketika kita bicara hati, itu sebetulnya itu sama pikiran sama. Hati dan pikiran. Oleh karena itu seringkali kita katakan, untuk mengatai orang yang jahat itu, kita selalu berkata apa? Orang itu hatinya busuk, hatinya bosok. Nah itu tadi. Ya, bahasa Surabaya, atine bosok.
Loh, kok hati? Hati ini sebetulnya apa? Dikendalikan oleh apa? Oleh pikiran, oleh otak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, isi dari otak dan pikiran manusia, hati pikiran manusia itu apa? Silakan dibuka Markus pasal yang ke-7. Ayat ke-20. Ya, nanti dibaca ayat yang di atasnya supaya bisa mendapatkan pengertian yang lebih pas. Saya potongkan ayat ke-20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Keluar dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk pikiran yang disampaikan, atau dalam bentuk sikap, ya, perbuatan seseorang. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian Pak Michael, jawaban saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, itulah yang mengakibatkan seseorang gagal melakukan tindakan kasih. Silakan, ada yang lain Pak Michael? Berarti Markus 7 ayat 20 ini buah-buahnya ya Pak ya? Buah-buahnya baru terlihat setelah kenal lebih dalam. Kalau cuma sepintas tidak ketahuan. Iya, betul. Saya tadi katakan kalau saya hanya kenal sama Pak Michael, hanya oh ya Pak Michael, oh ya Pak Roni, cuma say hello aja. Saya otomatis tidak berani menilai Bapak itu seperti apa. Saya lebih aman, saya bilang, oh Pak Michael baik. Demikian pula Pak Michael bilang, oh Pak Roni baik. Tetapi setelah kita bergaul intensif, sering berinteraksi, mungkin Pak Michael baru akan bilang, Pak Roni ternyata. Nah itu tadi, setelah ini tadi, ada banyak gesekan, ada banyak benturan, ada banyak saya mengecewakan, baru Anda menyimpulkan. Nah demikian pula Pak Michael, orang bisa mengatakan orang ini baik setelah juga kita intensif bergaul secara dekat. Ada yang lain Pak Michael? Tapi biasanya orang itu walaupun hanya beberapa, tidak terlalu lama Pak bergaul, cukup melihat karakter orang itu, cara berbicara pun bisa menebak ya Pak ya. Walaupun tidak semuanya 100% benar, minimal 50% pasti benar Pak. Itu kalau selama ini saya menilai begitu Pak. Saya juga bisa berbicara bertatap muka dengan Pak Roni, saya bisa langsung menilai Pak Roni itu begini loh tipe orangnya. Itu memang ada satu apa ya Pak? Biasanya itu ada satu hal bisikan dari hati kita sendiri Pak. Memilah orang ini, oh ini orang ini baik kok. Walaupun baru hanya beberapa kali pertemuan. Biasanya seperti itu Pak. Iya Pak Michael, saya setuju. Catatannya satu. Ya, jika kita adalah orang yang pertama sudah matang, kita punya kepribadian kita ditunjang dengan usia yang cukup. Artinya dengan usia yang cukup, kita sudah banyak makan asam dan garam di dalam kehidupan. Kita sudah banyak berinteraksi dengan beraneka ragam manusia dengan macam-macam sifat, karakter, dan kelakuannya. Atau justru Anda adalah orang yang biasa, tempat sahabat itu curhat. Dia konseling, ya. Anda sebagai konselor. Itu pasti. Karena Alkitab berkata, besi ditajamkan oleh besi. Manusia ditajamkan oleh sesama.
Semakin banyak kita berinteraksi dengan seseorang, kita menilai orang yang baru kenal itu akan lebih cepat. Oh, orang ini seperti ini. Berarti saya harus bersikap seperti ini. Kalau bisa saya perbaiki, saya akan melakukan hal-hal seperti ini. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah saya angkat tangan. Itu sudah punya resep gitu loh. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti. Kamu punya potensi. Orang yang punya potensi, ya punya potensi, itu bisa kita dorong untuk maju. Tetapi hati-hati. Terkadang orang yang punya potensi lebih, itu punya kecenderungan, itu sombong dan angkuh. Hati-hati, ya. Oleh karena itu, ya, lihat. Banyak orang bersaksi, saya ini orang Kristen, lama sekali saya menguji Tuhan. Sebab apa? Orang ini pinter. Orang yang semakin pinter, semakin minta bukti. Termasuk Thomas. Lihat Thomas, dia tidak minta bukti cuma satu. Jika aku tidak melihat dengan mataku sendiri. Nah, mata bicara satu. Kemudian, mencucukkan jariku ke bekas lubang yang ada di telapak. 2. Dan kemudian mencucukkan pada bekas lambungnya. Nah, itu tadi. Orang yang semakin pintar, itu bisa menjadi semakin angkuh dan sombong. Sebab apa? Dia merasa dirinya, saya pintar. Saya butuh bukti. Dan orang yang pintar seringkali terkadang berpikir apa? Saya tidak butuh siapa-siapa. Bahkan Tuhan pun terkadang bisa dianggap apa? Saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa. Termasuk tokoh-tokoh ilmuwan. Ya, ilmuwan dunia. Itu kan ada banyak yang mereka tidak ngakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena saking pinternya. Dia pakai logika. Tetapi puji Tuhan ada banyak tokoh-tokoh dunia, ilmuwan-ilmuwan itu menjelang ajal mereka baru sadar. Tuhan ampuni aku. Demikian Pak Michael, terima kasih. Ya, itu pernyataan yang pertama Pak. Saya anggap itu pernyataan Pak Roni yang pertama. Tapi ada pernyataan yang kedua Pak. Baru melihat, sudah langsung menebak salah Pak lagi. Wah ini Pak Michael ini orangnya seperti ini nih. Orangnya seperti ini. Asal aja sesuai dengan nuraninya. Itu bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, itu bisa saja terjadi karena apa? Seseorang ini belum cukup usianya. Ya, belum matang dia punya kepribadian. Belum banyak dia bergaul dengan macam-macam orang. Sehingga tebakannya yang buru-buru, ini banyak melesetnya. Itu yang pertama. Nah, orang yang sudah matang di dalam kepribadian dan usia, itu tidak terlalu gampang. Dia menjatuhkan penghakiman itu tadi, Pak. Dia akan dengan bijaksana dia amati. Menurut perasaanku, rasanya Pak Michael ini orangnya agak jahat. Seperti ini. Tapi cobalah, saya butuh beberapa waktu lagi. Nah, sebelum saya ngambil kesimpulan. Nah, itu kalau orang ini mantap di dalam kepribadian dan di dalam usianya. Dia tidak akan buru-buru. Sebab apa? Ada pepatah berkata, dalamnya laut itu bisa diukur. Tetapi dalamnya hati itu sulit untuk ditebak. Dan seringkali penampilan seseorang terkadang itu menipu. Lihat potongannya sangar sekali. Tetapi ternyata apa? Hatinya lembut sekali. Saya punya teman golf namanya Pak Jaya. Lihat potongannya sangar, Pak. Rambutnya gondrong dia. Usia 69 tahun. Badannya tato semua. Kalau OT-OT tato semua. Ini masih ditato yang dipupu. Belum selesai. Tetapi begitu ada orang ngalami kesulitan. Nggak bisa makan. Dia langsung bilang sama saya, Pak Roni, transferan 5 juta. Nanti tak ijoli. Saya bilang, Pak, enggak 2.500.000 saja. Nanti bisa 2 kali. Enggak. Nanti kalau memangnya nanti gampang. Nah, dari sini saya ngelihat, penampilan itu bisa menipu. Bisa menipu. Nah, untuk itu tadi, hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang bijak karena usia, sudah banyak bergaul dengan banyak orang, dia adalah orang yang akan tidak buru-buru menjatuhkan kesimpulan tadi, Pak Michael. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Roni. Banyak Terima kasih. Tapi buat yang lain dulu. Sudah menunggu. Oke. Mereka mungkin sudah menunggu. Silakan. Oke Pak Michael, saya kembalikan ke Bu Vera lagi. Mungkin siapa lagi yang mau bertanya Ibu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya. Kami persilakan. Silakan, di sini ada Bu Meli, kemudian ada Nenek, ada Jin, ada Bu Elizabeth Hasugian, Bu Rida. Silakan, siapa yang mau bertanya? Nenek terlambat Pak, jadi dia. Oh ya, apa kamu Jin yang tanya Jin? Anaknya banyak ini. Bapak Ibu berpikir enggak saya kasih lontaran pertanyaan bahwa Anda itu juga ingin punya anak yang murah hati? Punya pikiran itu enggak? Murah hati di samping memang karunia daripada Roh Kudus, tapi bukan berarti murah hati tidak bisa dilatih. Orang tua ngelatihnya salah, anakmu jadi pelit. Hati-hati. Tidak cukup Anda cuma berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berkati anakku dengan murah hati. Tidak cukup. Tuhan bilang semuanya yang kau minta harus ada harga yang kau bayar. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bayar dia punya nyawa. Tetapi dia berikan kepada kita itu dengan kasih sayang. Itu ada pendeta Pak, Elizabeth Hasugian, mungkin ada pertanyaan itu. Oh, Bu Elizabeth Hasugian ini pendeta? Oh, iya. Seringkali ikut saya enggak tahu kalau beliau ini pendeta. Silakan Bu Elizabeth Hasugian. Bu Elizabeth, halo. Shalom Pak Roni. Shalom ya. Saya menyimak saja. Oh gitu Bu Elizabeth, menyimak saja. Oke nanti ya Bu ya. Iya. Oke. Silakan Bu Meli, silakan. Salam dan selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tema ini luar biasa sekali. Iya. Nah, terus maaf Pak, tadi waktu Bapak panggil saya, kebetulan kakak saya lagi ada di rumah, sekalian lagi produksi bakery soalnya. Dia begitu. Untuk malam ini, bagaimana menurut Bapak seandainya dalam melakukan suatu perbuatan yang baik, seperti yang sudah dibahas tadi, seperti Dorcas yang suka bersedekah dengan orang-orang di sekitar beliau tuh sangat luar biasa. Bagaimana kalau ada penghalang yang datang dari dalam ruang lingkup kita sendiri, seperti kita ketahui ya Pak ya, seorang istri itu kan harus tunduk dan patuh kepada imamnya, yaitu kepada suaminya. Jadi, ada pengalaman yang saya lihat sehari-hari itu, saya sebut aja di kakak saya ini yang saya ikutin sekarang nggak ada hubungan apa-apa sebenarnya, cuma hanya sesama orang Medan aja. Nah, beliau ini sangat luar biasa di dalam berempati, bersedekah, bersosial, luar biasa. Banyak sekali grupnya, dan beliau tidak akan pernah mau disebut-sebut namanya ketika dia melakukan sesuatu kebaikan untuk orang di sekelilingnya, dan selalu dibohongi orang, tapi tidak pernah tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur. Tapi banyak sekali justru pertentangan datang dari orang terdekatnya gitu. Orang terdekat beliau yang akhirnya kan pro dan kontra. Jadi ibarat kata bertubukan begini, yang mengakibatkan ada masalah di antara mereka berdua. Tapi si kakak ini terus berjalan, dan dia selalu berusaha untuk
kalau melakukan kegiatan itu 50% itu harus dari hasil dia sendiri. Nah, bagaimana menurut Bapak? Yang kedua, terkadang ya Pak ya, di antara kita sesama anak-anak Tuhan, orang Kristen lah, saya bilang, banyak sekali mengatakan kasih, 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 dan kasih. Karena itu adalah inti yang terbesar daripada isi firman Tuhan itu sendiri. Nah, seperti tadi Bapak udah kasih tahu bahwa itu kasih. Nah, dalam sering kita saksikan mengucapkan kayaknya indah sekali, tapi untuk melakukan susah, terutama dia orang kita Kristen sendiri susah untuk membuka hati, untuk menggerakkan tangannya itu untuk berbagi dengan orang lain, apalagi di luar daripada anak Tuhan gitu, orang Kristen. Yeah. Itu sering saya lihat, dan itu sering terjadi justru di kehidupan saya sendiri. Justru mungkin saya share sedikit, dalam waktu 3 tahun yang lalu, di saat kondisi saya dengan putri saya dalam keadaan sangat terpuruk sehabis suami saya meninggal, justru orang Kristen juga yang berbuat jahat sama saya dengan anak saya, karena terlambat bayar kontrakan 2 minggu, kita diusir malam-malam di hujan-hujan lebat. Kondisi putri saya itu sedang panas, itu suami saya meninggal itu pas sebulan, pas tanggal 22 Juli itu 2018. Nah, itu sakit sedih, karena apa? Saya tahu yang punya kontrakan ini sesama suku saya juga, gitu kan? Iya. Di gereja, tapi hatinya nggak ada, gitu. Justru pertolongan datang dari teman saudara sepupu kita itu yang justru meng-hire kami, membantu kami justru. Jadi orang Kristen yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin seolah-olah they are so very very religious, jadi nggak jaminan di dalam kehidupan praktek sehari-hari. Kasih itu juga nggak hanya memberi bersedekah ya. Kasih itu juga bisa kita lihat dari cara orang berbicara, cara orang mengungkapkan pendapat, cara orang merespon segala sesuatu, itu kita bisa lihat dari seseorang apakah dia memang benar-benar mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau menurut saya sih, orang yang memang benar-benar memiliki kasih di dalam hatinya, dia akan rendah hati dan menanggapi segala sesuatu di dalam kehidupannya itu, ataupun merespon segala sesuatu yang dia dengar, dia lihat, pasti akan terlebih dahulu menanggapi, merespon itu secara positif. Nah, itulah memang benar-benar bisa kita dijamin bahwa kita itu memiliki kasih yang daripada Kristus itu sendiri. Demikian Pak. Pertanyaan hanya itu tadi, bagaimana dalam kita melakukan sesuatu yang baik itu bersedekah tadi, kalau ada pertentangan dari orang terdekat sendiri yang di dalam hukum kekristenan kita, dan di Alkitab itu ada juga bahwa seorang istri harus tunduk dan patuh dengan suaminya. Apabila beliau terus melanggar demi mengikuti kata hatinya berbuat baik, apa hukumnya dan bagaimana menurut Bapak secara Alkitab? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Meli, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya yakin apa yang ditanyakan Bu Meli ini tadi terjadi di banyak keluarga Kristen. Bisa saja yang laki ini murah hati, seorang dermawan, tetapi seringkali bilang, Bu Meli tolong ya, jangan tahu istri saya. Wah, kan begitu. Ya ini ya, khususnya pada waktu panitia Natal itu mulai cari dana. Ya, atau panitia Paskah. Bisa juga kebalikan. Seorang istri ini demikian murah hati. Tapi dia bilang, jangan tahu Bapak ya. Kalau datang waktu Bapak di kantor. Ya, jangan sore. Siang aja. Jadi Bapak di sana, Anda ke sini, tak kasih duit. Nah,
Ini yang seringkali terjadi. Nah, kesalahannya ada di mana? Yang pertama, pernikahan mereka konsepnya salah. Sebab apa? Firman Tuhan jelas berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Ya, suami istri ini bukan lagi dua, kamu satu. Sebab sebelumnya Tuhan bilang, manusia itu tidak baik hidup seorang diri saja. Karena itu aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan buat dirinya. Nah, ternyata kalau sekarang itu ada orang terdekat, yaitu suami atau istri, pasangan hidup ini tadi, yang tidak kompak. Akhirnya apa? Penolong apa musuhin? Jangan tahu bapak, jangan tahu ibu. Nah, ini kan keliru. Keliru, betulin. Keliru. Kenapa? Mestinya kamu tahu istrimu, tahu suamimu adalah keharusan. Karena kamu bukan lagi dua, kamu satu. Berarti apa yang dilakukan suami, istri tahu. Apa yang diperbuat oleh istri, suami mengetahui. Itu yang benar. Nah, kata-kata firman Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Tetapi itu kan koma. Hai suami, kasihlah istrimu, kan begitu. Itu kan tidak titik, koma. Hai istri, tunduklah kepada suami, koma. Tetapi suami, kamu harus mengasihi istrimu. Silang saling, Tuhan ini adil kok. Dan Tuhan ini titipkan istri kepada suami sebagai kaum yang lemah, sebagai pewaris yaitu kehidupan. Istrimu harus kamu kasih, harus kamu jagai. Nah, banyak suami yang berpikir itu untuk membuat istri terkontrol. Istri tunduk. Itu dengan cara apa? Dengan cara istri tidak boleh tahu seberapa banyak hasil suami. Yang penting uang belanja bulanan. Supaya apa? Istri tunduk. Kalau istri nanti mau minta sesuatu yang besar, mohon-mohon kepada suami. Sehingga dengan demikian, suami seakan-akan gengsinya diangkat ke atas. Saudara, Anda mesti ingat. Kehendak membuat keluarga muncul dari niat Tuhan, kehendak Tuhan. Manusia tidak baik seorang hidup seorang diri saja. Karena itu aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi dirinya. Prakarsa mempertemukan suami istri, membentuk keluarga dari Allah. Dari Tuhan. Berarti manajemennya harus ngikut Alkitab, ngikut Tuhan. Nah, suami karena ingin posisinya istri tunduk, diaturlah. Yang megang duit harus bisa mengendalikan. Padahal suami istri itu tidak demikian konsepnya Tuhan. Karena itu istri diambil dari mana? Tulang rusuk. Dari tulang rusuk Adam, dibentuklah, ditutuplah dengan daging, diciptakanlah Hawa, dan diberikan kepada Adam. Artinya istri itu bukan di bawah telapak kaki suami, tapi ada di samping. Punya kesejajaran, punya kesetaraan. Dan istri dilindungi oleh Tuhan loh. Saudara, Bu Meli coba dicatat. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Coba dicatat. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Garis bawahi, hidup bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, keselamatan hidup kekal. Supaya doamu jangan
terhalang. Suami yang kejam sama istri, pasti doanya banyak tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pasti. Sudah, ini Alkitab. Ada seorang ibu konseling sama saya, bilang, Pak Roni, dulu suami saya itu sangat mengasihi Tuhan, mengasihi saya ketika masih melarat. Sekarang setelah kaya, suami saya ini suka arogan terhadap saya sebagai istrinya. Sampai-sampai saya tidak tahan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan diberi kekayaannya lebih banyak lagi kepada suami saya. Jadinya seperti ini. Nah, mati kamu. Nah, berarti Bu Meli, kakaknya tadi harus mengubah lebih dulu. Uang yang diberikan oleh Tuhan kepada suami, itu bukan karena Tuhan memberkati rezeki suami saja, tetapi adalah kesatuan ini. Kalau istrimu bukan yang itu, anakmu bukan yang itu juga, rezekimu juga bukan itu juga. Oleh karena itu, rezeki yang diberikan oleh Tuhan termasuk karunia anak-anak yang dititipkan ke kita, itu karena apa? Kamu dipasangkan oleh Tuhan dengan istri yang itu. Jadilah kamu satu. Saya ini termasuk seorang suami yang tidak pernah tahu duit saya itu berapa. Yang tahu istri saya malahan. Tetapi istri saya itu selalu ngecek, yang kamu onok duit enggak? Nah, itu tadi. Saya tidak pernah dibatasi dalam hal saya menggunakan uang saya. Tetapi apa yang saya lakukan, saya gunakan, dia pasti tahu. Dan apa yang dia lakukan dengan keuangan keluarga, dia pasti kasih tahu saya. Kenapa? Karena kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Dan pasangan suami istri keluarga, engkau harus tahu. Engkau sudah lakukan persembahan kepada Tuhan lewat panitia Natal. Engkau sudah lakukan persembahan kepada Tuhan lewat janda miskin yang engkau tolong. Itu baik. Engkau sudah lakukan persembahan kepada Tuhan untuk nebus obat orang yang tidak punya duit karena sakit. Sudah baik. Ya. Tetapi jika hal ini yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan tidak diketahui oleh istrimu, Tuhan tidak suka terima. Tuhan tidak suka menerima persembahanmu yang tidak utuh. Engkau persembahkan. Sebab engkau mempersembahkan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan pasangan hidupmu. Padahal kita lihat apa yang dilakukan, yang dikatakan firman Tuhan. Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 25. Dicatat. Mereka keduanya, Adam dan Hawa, telanjang pada waktu mereka bersetubuh suami istri. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Garis bawahi. Tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu mohon maaf bicara. Ketika Anda bersetubuh dengan pasanganmu sendiri yang sah di hadapan Tuhan. Tidak ada perasaan malu kan? Yang sensitif, yang pribadi Anda terbuka dengan pasanganmu. Kenapa hanya bantu janda? Anda harus ngomong, jangan tahu ibu ya. Salah kalian. Hanya mempersembahkan untuk kegiatan Natal, sebentar lagi Natal ini. Seorang ibu, seorang istri harus bilang, datang nanti jam 10 ya. Setelah Bapak berangkat ke kantor, jangan sore loh. Persembahanmu pasti tidak akan diterima Tuhan. Sebab Tuhan menerimanya tidak enak. Ini duit istrinya saja ini. Suaminya tidak boleh tahu. Nah, dengan demikian, apakah salah kalau Tuhan menolak? Jelas tidak. Sebab konsep keluarga yang Tuhan mau terapkan, itu Anda terapkan dengan tidak benar. Demikian Bu Meli, ada yang masih kurang?
Oh iya Pak, ini kalau yang saya ceritakan tadi itu mengenai kakak dengan abang saya, sebenarnya dari sejak zaman dulu kala mereka ketika Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka dengan sangat luar biasa, itu sebenarnya mereka tuh sering sejalan, punya prinsip, moto itu bahwa apa yang sudah Tuhan titipkan buat mereka itu, mereka punya moto itu bukanlah hasil jerih payah kami, bukan hasil keringat kami, tetapi itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Tadinya seperti Amin. itu. Tapi seiring berjalannya waktu ke belakang ini, karena yaitu tadi semakin sering dibohongi, bahkan dihianati segala macam dengan orang-orang yang dibantu sama mereka, si abang ini jadinya ilfil sendiri. Jadi sampai-sampai pun mereka kan ada banyak aset ya, banyak rumah mereka kosong di mana-mana, dan itu mereka memang kasih ke orang yang membutuhkan dengan cuma-cuma gitu, ditempati secara gratis, yang penting kalian makan, malah disupport anak-anaknya, atau di apa namanya, disupport dana supaya dibukain usaha. Tapi itu tadi dibohongin, rumah dirusak, apa segala macam gitu. Jadi timbullah rasa sampai hari ini abang itu jadi yang namanya, apalagi yang namanya orang Kristen, orang Batak yang datang ke rumah itu minta tolong, udah langsung ilfil gitu, udah tetapi jadi gini Pak, si kakak ini melakukan kegiatan sosial sampai kemana-mana. Kebanyakan sih seperti Bapak bilang tadi, nggak akan tidak melihat apa agamanya, apa sukunya, pokoknya general aja. Siapa yang hatinya Tuhan ketuk dalam hati, Roh Kudus ketuk hati pikirannya, berikan ini, dia akan berikan. Jadi ada support dari anak-anaknya juga yang di Jerman duanya untuk mensupport mamanya. Nah, dan selama ini si kakak ini selalu izin gitu, kasih tahu ada bantuan dari sini dari anak-anak sekian rupiah, dari grup saya sekian, dari duit pribadi saya sekian gitu. Jadi memang tidak pernah pakai uang yang untuk belanja rumah, yang bahkan uang yang diserahkan ya bang nggak pernah dipakai gitu, karena berakibat di belakangnya nggak enak. Sebenarnya sih sebelum acara dilakukan itu selalu fine-fine aja gitu, selalu. Tapi begitu nanti udah selesai acara, timbullah masalah dan nggak berterima. Jadi seolah-olah apa ya, nggak ikhlas gitu si abangnya. Jadi itu loh Pak. Jadi makanya saya bilang bagaimana kalau seperti itu menurut Bapak? Apakah si kakak ini salah melakukan hal itu? Sedangkan itu adalah udah dari berapa puluh tahun, udah dari 20 tahun yang lalu mereka lakukan, di 10 tahun terakhir timbul masalah seperti itu. Mungkin kalau di awal sebelum kegiatan itu terlaksana ada pelarangan atau seperti apa, mungkin bisa nggak jadi gitu, atau dipospon gitu. Nah ini kalau ketika sudah selesai itu acara, baru nanti 2-3 hari kemudian timbul masalah, itu bagaimana menurut Bapak? Oke, jadi kesimpulan saya, memang pasangan ini kan pasangan yang murah hati, cinta sama Tuhan, sehingga mengakui apa yang kami miliki adalah karena berkat Tuhan. Oleh karena itu mereka ingin kembalikan kepada Tuhan. Namun seringnya mereka dibohongi. Orang yang murah hati, orang yang menjalankan kasih, kata Alkitab, bicara tentang salib adalah bicara tentang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, kenapa kok bodoh? Sebab orang Kristen ini tadi sebagai target bagi mereka-mereka yang jahat untuk ditipu. Nah, saya menyimpulkan Bapak Ibu yang murah hati ini tadi salah cara membantunya. Ketika saya di awal mulai melakukan hal yang sama, saya pun kenyang dengan ditipu oleh banyak orang. Salah satunya, mereka datang dengan bawa bayi. Nunggu saya di ruang tamu saya, kemudian saya keluar, saya nanya, Mbak, Anda nyari saya? Oh ya Pak Roni, saya nyari Pak Roni. Apa yang saya bisa bantu? Pak, Roni kasihani Pak,
bayi saya ini sakit. Nah, mereka berpikir karena di awal saya melayani, setiap kali ada orang sakit, saya berpikir, saya kasih duit urusan selesai. Dan saya tidak ingin repot. Saya kasih duit. Nah, karena hal seperti itu mulai banyak yang datang. Tetapi ketika ibu ini bawa bayi, saya sudah dikasih hikmat oleh Tuhan. Bahwa saya tidak boleh ngasih duit saja tanpa saya menyelesaikan dia. Berarti saya mesti tanya dia detail. Oh ya, bayinya sakit ya, maunya gimana? Mau saya butuh bantuan Pak Roni supaya saya bisa bawa ke dokter, bayi saya ini bisa beli obat, bisa sembuh. Oke Ibu, tunggu sebentar. Saya berdiri, saya teriak sopir saya, Pak Selamet. Iya Pak Roni, keluarin kijang. Pak Selamet ini duit, tak kasihkan kamu. Ya, 300.000, antar ibu ini sama bayinya ke dokter anak. Periksakan anaknya, mampir ke apotek, tebuskan obatnya, antar dia pulang. Urusannya selesai. Nah, ternyata apa? Setelah ibu ini naik, mari Bu silakan naik, silakan. Pakai mobil saya. Dia naik, berangkat. Nah, ternyata di tengah jalan ibu ini bilang sama sopir saya, Pak, minta maaf Pak, saya tak turun di sini. Ternyata Pak, ini anak dari dia pinjam tetangganya. Sopir saya pulang, loh kok sudah pulang? Di tengah jalan dia minta berhenti Pak. Ada juga orang yang datang ke saya, bawa resep obat. Pak Roni, saya sakit, saya mau nebus obat, saya tidak bisa. Ini kan semuanya yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di Matius 25. Ketika aku lapar, kau kasih makan. Ketika aku telanjang, kau kasih pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, kamu kasih tempat berteduh. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku, dan lain sebagainya. Pertama kali orang ini saya kasih duit. 2 minggu datang lagi, bawa resep lagi. Saya bawa, Pak, jam 10 Bapak kembali, obatnya sudah siap. Enggak datang. Nah, ada lagi seorang ibu bawa karcis bis dicoret Kediri Bojonegoro. Datang, selesai gereja Kristen Indonesia itu selesai ibadah, semua pulang. Wah, iman kan baru disirami dengan firman Tuhan kan berbunga-bunga. Ibu ini datang, bilang, Cuk, manggil cucu, Cuk, kasihani emak ya. Emak ini mau pulang ke Bojonegoro, kehabisan sangu. Ini loh karcisnya tadi dari Bojonegoro ke Kediri. Wah, ini majelis, kasihan. Mak, jangan pulang dulu. Mari makan bersama kita. Nasi bungkus makan. Maknya juga makan, santai saja makan. Dikasih sangu, dia pulang. Bulan depan datang lagi dengan modus yang sama. Kehabisan sangu lagi. Dikasih lagi. Kasih lagi, pulang lagi. Bulan depan datang lagi, waktu saya selesai pelayanan di luar, saya mampir ke gereja, jemput istri sama anak-anak saya. Majelis bilang sama saya, Pak Roni, ini ada masalah ini sudah 2 kali. Ini ketiga kalinya. Silakan, gimana Anda menyelesaikan? Oh, beres sama saya. Mak, jangan pulang dulu, Mak makan sama saya. Saya belum makan. Makan. Sudah, saya tuntun. Mak mau kemana? Saya mau ke Bojonegoro. Oh, tenang Bojonegoro. Oke, Pak Selamat, sopir saya. Mak, naik mobil saya, jangan naik bis. Wah, bahaya orang tua naik bis. Saya kasihan, Mak. Ini uang 500.000 untuk bensin PP untuk makan di jalan, Pak Selamat. Openi Mak ini antar ke Bojonegoro. Saya masukkan. Dia berot. Oh, enggak, saya masih mau ke dokter. Oh, enggak apa-apa, ke dokter disontek deh sekali. Mau sontek apa sembarang, nih ada duit ini. Dia kabur. Nah, inilah pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau kita itu melayani Tuhan, menolong seseorang harus tuntas. Jangan cuma kasih duit, bisa-bisa kita dibohongi. Iya. Istri saya kalau dimintai orang, anaknya orang sekolah, istri saya berangkat sendiri ke sekolahan.
Ada kalanya itu bohong, ada kalanya itu benar. Kalau itu benar, sama istri saya langsung dibayar 1 tahun. Sehingga istri saya kalau di sekolahan-sekolahan di Kediri itu terkenal. Iki anaknya siapa lagi yang kamu bayar? Kan gitu. Ya, langsung dibayar 1 tahun. Nah, Ibu tentang rumah, saya sarankan. Sayang dong. Kita menolong orang, ya. Terus kemudian, misalkan kakaknya punya rumah yang bisa bernilai. Kalau dikontrakkan orang itu misalkan 1 tahun bisa dapat uang 25 juta, hanya harus dipakai oleh seseorang ini untuk menolong dia. Apakah tidak ada alternatif yang bilang seperti ini, Bu, dengan kelas status sosialnya dia, Ibu dulu di mana? Oh, saya dikontrakan itu. Kontrakannya saya perpanjang aja. Nggak usah tinggal di sini. Doakan mudah-mudahan rumah saya ini bisa dikontrak orang. Duitnya kena tak kerja memperpanjang situ. Tidak buat jadi masalah baru. Saya sering lakukan hal seperti itu, Ibu. Dia butuh tempat berteduh. Dulu kontrak di mana? Itu saya tak bantu perpanjang. Selesai. Supaya apa? Saya tidak harus bawa masalah baru di dalam keluarga saya sendiri. Sebab apa? Kalau ini saya kontrakan 25 juta, sedangkan kamu biasa hidup di kontrakan yang 5 juta. Sosok Mas Ian. Sayang dong. Sedangkan dia dengan yang 5 juta, dia sudah nyaman gitu loh. Nah, saya bayarin aja yang 5 juta, ini saya kontrakkan. Demikian Bu Meli, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak, penjelasannya luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Juga nanti dengan ngerti nggak Mel? Kata Pak Roni susu itu ngerti nggak? Susu itu ada uang kembali. Ada kembali. Ada lebih, ya. Ada sisa. 25 sama 5, ya. Ya, itu Jawa Timuran begitu Mel. Bahasa Jawa Timur, susu. Susu. Iya. Ya. Baik, Bapak, terima kasih penjelasannya luar biasa. Saya jadi nggak enak ini Pak. Meli. Saya dibicarakan Meli jadi nggak enak ini. Ya silakan, barangkali ada yang lain. Mungkin Bu Aikeng ada yang mau ditanyakan, silakan loh. Silakan siapa? Bu Vera sendiri boleh. Ya. Silakan Bu Ita. Ibu yang lain. Ya, Bapak-bapak. Grace juga boleh. Ibu Livana, silakan. Pak Makmur Situmeang, silakan. Bu Rida, ada apa tidak? Kalau Rida Pak Dari sangat, jam ya. sangat terberkati malam ini, sungguh luar biasa firman Tuhan dan mungkin Rida bersyukur tema malam ini itu kasih karena Rida cepat betul tersentuh dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekalipun hidup saya pas-pasan tapi tersentuh dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Cepat betul tergerak gitu loh. Jadi saya sangat terberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Pak Roni. Dan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Rida. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang murah hati termasuk Bu Rida, ya, seringkali karena melihat penderitaan orang lain, Anda secara spontan, refleks, Anda menolong mereka tanpa memperhatikan kondisi diri sendiri. Itulah orang yang murah hati. Sama seperti Kristus, karena murah hati, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia langsung menyiapkan diri. Dosamu aku tanggung di atas kayu salib. Itulah Tuhan kita. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita punya batas kan sampai jam 9. Saya mau kasih tips ya. Kasih tipsnya. Kalau Anda adalah orang tua yang rindu, anaknya murah hati, bagaimana cara kita mendidiknya? Cara mendidiknya adalah Anda harus didik anak Anda itu tidak pelit.
Mulai kecil Anda mulai ajar dia, mendidik mereka itu dengan hidup berbagi dengan sesama yang lain, termasuk ya, khususnya kepada saudara sekandung, termasuk sesama yang lain adalah teman sepermainannya dia, khususnya mereka yang ada pada status sosial ekonomi yang ada di bawahnya. Contoh. Ketika PlayStation itu dulu mulai marak, PlayStation, Nintendo, dan lain sebagainya. Setiap keluar mesin apa saja, istri saya selalu belikan untuk anak saya. Mereka bermain. Anak saya laki 3, itu punya aturan. Jam sekian-sekian sapa, supaya tidak berebut. Nah, setelah mereka bisa bermain, tentunya waktu di sekolahan, mereka kan punya teman. Kan pada cerita, antar yang sama-sama yang punya kan cerita. Yang nggak punya, kepingin main. Datanglah ke rumah. Nah, pada saat seperti itulah, istri saya itu ngajari anak-anak saya. Anak-anak saya main, temennya yang enggak punya cuma nonton. Nah, di situ anak-anak saya dinasehati sama mamahnya. Jeffrey, Nico, Ferry. Anak saya itu Jeffrey, Nico, sama Ferry. Jeffrey, Nico, Ferry. Kalau ada temenmu datang, kasihan dong. Dia jauh-jauh, terus mbok suruh nonton, kamu main. Nah, terus gimana, Mas? Kamu ajari supaya dia bisa main. Selama dia ada di rumah kita, kamu yang nonton dia. Supaya mereka bisa main. Nah, terus kemudian salah sekali kalau orang tua ngajarinya begini. Hei, anak-anak dengerin. Ini papahmu belikan ini dengan cucuran keringat loh ya. Jadi kalau kamu main mesti hati-hati. Jangan sampai rusak. Kalau temanmu datang, segera sembunyikan supaya mereka tidak ikut main. Nanti kalau rusak, sayang. Kalau didiknya seperti itu, pasti anaknya jadi pelit. Sebab apa? Dunia dan Tuhan itu cara mendidiknya berbeda. Guru SD kita bilang sama kita, hemat pangkal kaya. Firman Tuhan bilang, siapa yang menabur banyak, diberkati banyak. Kebalik gitu loh. Anda mau ikut yang mana? Nah, sehingga dengan demikian, kita kasih tahu anak-anak kita. Temenmu suruh main. Nah, terkadang ada salah satu anak yang nyeletuk. Pah, Mah, kalau dipakai banyak orang, kalau punya aku rusak gimana? Saya dan istri saya langsung ngomong. Kalau kamu bisa hidup berbagi, rusak, papa ganti yang baru. Pakai kamu ganti yang baru. Termasuk uang jajan kamu. Kamu jangan makan sendiri di depan temanmu yang tidak bisa beli karena dia tidak punya duit. Tetapi kalau kamu makan, belikan temanmu, apalagi sahabatmu. Bayari dia. Lupa kalau uang sanggup kurang bilang mama. Kamu dikasih double karena kamu punya teman yang kamu harus berbagi dengan mereka. Nah, demikian tips saya. Otomatis kalau kita kepingin anak kita itu murah hati, didiknya agak boros. Sebab segala sesuatu yang kita inginkan, kita ingin dapatkan, itu selalu ada harga yang harus kita bayar. Contoh, seorang papa yang baik, kepengen sukses, otomatis bekerja lebih keras. Akibatnya apa dia bayar? Waktu untuk keluarga jadi berkurang. Anak kepengen pinter, harus belajar lebih banyak jamnya. Akibatnya apa? Waktunya untuk bermain harus berkurang. Nah, saudara, hidup ini ketika kita mendapatkan sesuatu, ternyata ada sesuatu yang hilang. Ini yang harus kita sadari. Tidak bisa ini dapat, tidak bisa. Harus ada sesuatu yang kamu dapat, harus ada sesuatu yang kamu korbankan. Itu selalu. Demikian yang saya bisa berikan.
Mungkin kita bisa akhiri, lain kali kita ketemu lagi untuk dilanjutkan kasih yang selanjutnya. Amin.